Oke teman-teman, kita langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, perawat sedang mengobservasi klien yang terdiagnosis DM tipe 1 dan mendapatkan terapi NPH serta insulin reguler. Manakah keluhan klien yang akan mengingatkan perawat untuk mewaspadai munculnya reaksi hipoglikemia? Hipoglikemia. Oke, ulang. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, perawat sedang mengobservasi klien yang terdiagnosis DM tipe 1 dan mendapatkan terapi NPH serta insulin reguler. Manakah keluhan klien yang akan mengingatkan perawat untuk mewaspadai munculnya reaksi hipoglikemia? A. Tremor, B. Anoreksia, C. Kulit kering panas, D. Kram otot, atau E. Peningkatan frekuensi berkemih. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Tremor. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, penurunan tingkat glukosa darah menghasilkan gejala sistem nervus otonom yang dimanifestasikan dengan gugup, lekas marah, dan tremor. Pilihan C dan E lebih sering muncul pada hiperglikemia. Pilihan B dan D tidak berhubungan dengan gejala hipoglikemia. Pada hipoglikemia, biasanya klien merasa lapar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Seorang ibu memanggil tetangganya yang perawat dan mengatakan kepada perawat bahwa anaknya yang berusia 3 tahun baru saja meminum cairan pengkilap perabot rumah tangga. Perawat memandu ibu untuk melakukan tindakan segera yang mana? A. Rangsang muntah, B. Hubungi ambulans, C. Hubungi Poison Control Center, D. Bawa anak ke UGD, atau E. Lakukan manuver Heimlich. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Hubungi Poison Control Center. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, jika terjadi keracunan, Poison Control Center harus segera dihubungi. Merangsang muntah seharusnya tidak dilakukan jika korban tidak sadar atau jika substansi yang tertelan adalah produk korotif kuat atau minyak tanah. Membawa anak ke UGD atau memanggil ambulans bukan merupakan tindakan segera karena akan menunda penata laksanaan. Poison Control Center mungkin menyarankan ibu untuk membawa anak ke UGD, dan dalam kasus ini ibu harus memanggil ambulans. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Perawat kesehatan keluarga untuk pertama kalinya mengunjungi klien di rumahnya. Saat mengkaji riwayat pengobatan klien, tercatat bahwa ada 19 resep dan klien juga mengkonsumsi beberapa obat secara bersamaan. Intervensi yang manakah yang pertama harus dilakukan oleh perawat? A. Cek adanya interaksi obat. B. Tentukan apakah ada obat-obatan yang bersifat duplikasi. C. Hubungi tenaga kesehatan yang memberikan resep dan laporkan kondisi polifarmasi atau konsumsi banyak obat-obatan. D. Tentukan anggota keluarga yang bisa mengawasi konsumsi obat klien.
Atau E. Cek apakah semua obat yang ada dikonsumsi secara rutin oleh klien. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Tentukan apakah ada obat-obatan yang bersifat duplikasi atau ganda. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, polifarmasi menjadi perhatian pada klien lansia. Duplikasi pengobatan perlu diidentifikasi sebelum interaksi obat-obatan disimpulkan, karena perawat mengkonsumsi obat klien. Pertanyaan tentang pengawasan minum obat mungkin menjadi bagian dari pengkajian, tetapi bukan tindakan pertama. Menghubungi tenaga kesehatan yang memberikan resep merupakan intervensi yang dilakukan setelah semua informasi berhasil dikumpulkan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Perawat perawatan di rumah atau perawat home care melakukan pengkajian pada klien yang terdiagnosa alergi pada karet. Dalam menentukan faktor resiko yang ada pada klien, perawat harus bertanya pada klien tentang makanan apa yang dapat menimbulkan alergi. A. Telur, B. Susu, C. Yogurt, D. Pisang, atau E. Ikan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Pisang. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, seseorang yang alergi pada kiwi, pisang, nanas, buah-buahan tropis, anggur, alpukat, kentang, kemiri, atau water chestnut beresiko untuk menderita alergi pada karet. Hal ini mungkin akibat dari reaksi resiko silang antara alergi makanan dan karet. Pilihan A, B, C, dan E tidak berhubungan dengan alergi karet. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Perawat akan membantu dokter sehubungan dengan adanya resep obat baru dengan dosis yang lebih tinggi daripada dosis yang direkomendasikan. Perawat tidak dapat menemukan dokter, padahal obat tersebut harus diberikan. Manakah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh perawat? A. Kontak supervisor keperawatan. B. Berikan dosis sesuai yang diresepkan. C. Tunda pemberian obat sampai dokter dapat dihubungi. D. Berikan obat sesuai dengan resep yang direkomendasikan sampai dokter bisa ditemui. Atau E. Lanjutkan pengobatan dengan dosis baru. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Kontak supervisor keperawatan. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, jika dokter menuliskan resep yang memerlukan klarifikasi, merupakan tanggung jawab perawat untuk menghubungi dokter tersebut. Jika tidak ada status berkaitan dengan resep, karena dokter belum bisa dihubungi, maka perawat harus menghubungi manajer atau supervisor keperawatan untuk klarifikasi lebih lanjut mengenai langkah selanjutnya yang dilakukan. Bagaimanapun, perawat tidak harus melanjutkan pemberian obat sesuai resep baru sampai memperoleh klarifikasi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Seorang klien mengalami embolisme pulmonal. Perawat harus mengkaji gejala yang mana yang biasanya yang paling banyak dikeluhkan. A. Panas kemerahan. B. Demam secara tiba-tiba. C. Nyeri dada secara tiba-tiba. D. Sesak napas saat bernapas dalam.
atau E. Sianosis pada bibir dan aktral? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Nyeri dada secara tiba-tiba. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, gejala awal emboli paru adalah nyeri dada yang muncul secara tiba-tiba. Selanjutnya yang sering dilaporkan adalah sesak napas bersama dengan meningkatnya frekuensi pernapasan. Gejala khas lain pada emboli paru meliputi gelisah dan susah tidur, takikardi, batuk, dan sianosis. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Perawat sedang melakukan pengkajian pada lansia. Data pengkajian manakah yang akan menunjukkan resiko komplikasi yang berhubungan dengan kulit? A. Pengerasan kulit. B. Munculnya keriput atau liputan kulit atau lipatan. C. Garis ekspresi terlihat lebih jelas. D. Penipisan. Atau E. Kehilangan elastisitas kulit. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Pengerasan kulit. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, perubahan fisiologis yang normal terjadi pada kulit lansia meliputi penipisan kulit, kehilangan elastisitas, garis ekspresi terlihat lebih jelas, dan muncul keriput atau lapisan kulit. Penebalan pada kulit merupakan indikasi adanya resiko komplikasi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Perawat sedang merawat klien remaja yang sakit terminal. Saat merawat klien ini, perawat seharusnya melaksanakan intervensi yang mana? A. Patuhi keinginan klien setiap saat. B. Dorong klien untuk tergantung pada staf RS. C. Tolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan RS. D. Dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. Atau E. Patuhi semua keinginan keluarga setiap saat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, intervensi yang tepat saat merawat remaja yang menderita terminal meliputi menghindari aliansi baik dengan orang tua atau anak, penataan rumah sakit yang mendorong kemandirian, dan kontrol diri klien yang maksimal, dan menjawab pertanyaan remaja tersebut dengan jujur, mematuhi klien setiap saat, tidak teraupetik. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Perawat merencanakan tugas keperawatan untuk 1 hari. Mana tugas yang tidak aman ditugaskan pada asisten perawat tanpa lisensi? A. Klien yang membutuhkan bed atau mandi di tempat tidur. B. Klien membutuhkan ambulasi. C. Klien yang memerlukan transfusi PRC. D. Klien yang membutuhkan bantuan untuk makan. Atau E. Klien yang membutuhkan pemeriksaan tanda vital. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Klien yang memerlukan transfusi PRC. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, asisten perawat tanpa lisensi dapat mengerjakan tugas yang non-invasif. Maka dari itu, pilihan A, B, D, dan E
adalah tugas yang dapat dilaksanakan oleh asisten perawat tanpa lisensi. Klien pada pilihan C harus dirawat oleh perawat berregister. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Klien postpartum dengan diagnosis sistitis. Manakah rencana tindakan keperawatan yang harus perawat prioritaskan? A. Memberikan mandi atau rendam duduk. B. Meminta klien untuk meningkatkan asupan cairan. C. Melakukan kompres es pada perineum. D. Memonitor kadar hemoglobin dan hematokrit. Atau E. Meminta klien untuk melakukan toilet training. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Meminta klien untuk meningkatkan asupan cairan. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, sistitis adalah infeksi pada kandung kemih. Klien harus mengkonsumsi 3000 ml cairan per hari jika tidak ada kontraindikasi. Rendam duduk dan kompres air es adalah intervensi yang tepat untuk mengatasi ketidaknyamanan perineal. Kadar hemoglobin dan hematokrit akan ada pemonitoran pada pendarahan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang B.